Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Putra Winata dari kelas AB Gabungan 0910 dengan NIM 15012232275. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang toleransi dalam kehidupan beragama. Sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai materi tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih toleransi dalam beragama tersebut. Toleransi dalam beragama sendiri merupakan sikap seseorang yang dilakukan guna menghormati dan menghargai keyakinan yang dimiliki orang lain. Pastinya dengan mengedepankan asas-asas kemanusiaan dan bukan berdasarkan keyakinan diri sendiri. Selanjutnya ada ayat Al-Quran yang membahas mengenai toleransi dalam kehidupan beragama. Yang saya pakai saat ini yakni surat Yunus ayat 99 yang berbunyi, walau syaa rabbuka lamamman fil ardi kulluhum jami'an fantatukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Yang artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar menjadi orang-orang yang beriman? Itu tadi merupakan ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana sebaiknya kita menerapkan toleransi dalam kehidupan beragama sendiri. Untuk selanjutnya ada hadis mengenai toleransi dalam kehidupan beragama. Untuk hadis yang saya gunakan kali ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, al-mu'minal lil mu'minin kalbun yani yashuddu ba'duhu ba'do, yang artinya hubungan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling memperkokoh satu sama lain. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian manfaat toleransi kehidupan beragama. Di sini saya mencantumkan beberapa manfaat, yakni dengan total 4 manfaat. Yang pertama ada manfaat dari segi empati. Maksud dari segi empati ini, dengan menerapkan toleransi akan membantu seseorang untuk menjadi lebih empati terhadap orang lain dan memahami perspektif yang berbeda dari yang dia miliki, sehingga dapat menjunjung nilai toleransi dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya manfaat yang kedua adalah menghindari konflik. Untuk maksud dari menghindari konflik ini, yakni toleransi juga membantu mencegah terjadinya konflik dan perpecahan antar umat beragama yang disebabkan oleh tindakan yang tidak etis, tindakan anarkis, atau bahkan tindakan yang merugikan pemilik agama lain dari suatu agama, seperti itu. Nah, selanjutnya ada manfaat untuk memunculkan rasa aman. Toleransi sendiri juga membantu tiap individu merasa lebih aman dan nyaman dalam beribadah. Maksudnya adalah dengan menerapkan toleransi kita bisa menghargai pemeluk agama lain saat beribadah dan tidak mengganggunya. Untuk manfaat yang terakhir yakni kesejahteraan. Maksud dari manfaat yang terakhir sendiri yakni toleransi sendiri berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial atau dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana sih cara menerapkan toleransi beragama dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk yang pertama, tidak menyebarkan ujaran kebencian. Yang maksud dari tidak menyebarkan ujaran kebencian ini yakni menghindari tindakan atau ucapan yang dapat memicu permusuhan atau kebencian terhadap agama tertentu. Dengan menerapkan ini, maka akan bisa meningkatkan rasa toleransi kita terhadap pemeluk agama lain tanpa menimbulkan rasa permusuhan. Untuk yang kedua, menjaga kerukunan antar umat beragama. Maksudnya adalah membangun hubungan yang baik dengan pemeluk agama lain, saling menghindari dan menghindari konflik. Selanjutnya, tidak memaksakan agama. Nah, untuk poin ini sendiri sangat penting juga. Kenapa? Karena setiap individu sendiri juga memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalankan agamanya masing-masing, sehingga tidak ada paksaan atau iming-iming dalam mengajak orang untuk memeluk agama yang kita yakini. Nah, selanjutnya menghormati tempat ibadah. Maksud dari menghormati tempat ibadah adalah walaupun kita tidak memakai tempat ibadah agama lain, kita tetap harus menjaga kebersihan dan ketertiban di sekitar tempat ibadah agama lain, sehingga tidak akan menimbulkan rasa benci atau dendam jika kita memberikan kerusuhan atau kekotoran, membuang sampah dan sebagainya, mengotori tempat ibadah agama lain. Itu.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan menerapkan toleransi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Toleransi beragama mendorong kita untuk melihat sesama individu atau manusia sebagai individu yang setara, terlepas dari perbedaan agama, baik dia memeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, atau agama yang lain. Nah, hal ini memperkuat nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, empati, dan keadilan. Nah, selanjutnya ada mencegah ekstremisme. Dengan menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai, toleransi beragama dapat menjadi benteng terhadap paham-paham radikalisme yang sering terjadi dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, tujuan yang ketiga atau poin yang ketiga, meningkatkan citra positif dari agama itu sendiri. Nah, toleransi beragama juga dapat meningkatkan citra positif di agama di mata masyarakat luas. Tindakan-tindakan toleran juga menunjukkan bahwa agama tidak hanya mengajarkan tentang ibadah saja tetapi juga mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Nah, selanjutnya ada membuka peluang kerjasama. Maksudnya adalah toleransi beragama sendiri menciptakan iklim yang kondusif atau suasana yang kondusif bagi kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang, baik segi ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, itu tadi merupakan kesimpulan atau ringkasan singkat mengenai tujuan dari menerapkan toleransi dalam kehidupan beragama. Nah, mungkin di aspek terakhir ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan menerapkan toleransi dalam kehidupan beragama secara lebih luas. Nah, untuk toleransi beragama merupakan sikap menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan. Ini adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, damai, dan sejahtera. Penerapan toleransi beragama memiliki banyak tujuan. Salah satunya adalah yang sudah saya sebutkan dalam materi tadi. Yang pertama adalah mewujudkan kerukunan dalam hidup bermasyarakat, seperti mencegah konflik, membangun hubungan harmonis, dan menciptakan lingkungan yang damai. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas hidup, seperti menumbuhkan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan, dan bahkan memperkuat persatuan. Yang ketiga ada menghormati hak asasi manusia. Nah, maksud dari ini adalah dengan menerapkan toleransi beragama, kita dapat menghargai kebebasan beragama dan mencegah adanya diskriminasi terhadap seseorang dikarenakan agama seseorang tersebut berbeda dari yang kita anut atau mayoritas anut. Nah, selanjutnya ada mengembangkan diri. Dengan menerapkan toleransi, kita dapat memperkaya pengetahuan kita mengenai agama lain, meningkatkan empati, dan menumbuhkan rasa kemanusiaan, serta menjadi contoh yang baik bagi generasi selanjutnya. Lalu yang terakhir, toleransi beragama bukan hanya sebuah pilihan, tetapi merupakan keharusan dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Toleransi beragama membawa manfaat yang sangat besar bagi individu, masyarakat, bangsa, dan dunia. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan mengenai toleransi dalam kehidupan beragama. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bintang Putra Winata, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.